Jadi kita mau naik metro atau kereta dalam kota. Gue mau naik ke city center Yokohama. Actually bakal turun di Asakusa Station, tapi basic naik lainnya kayak KQ Line ke arah Yokohama. Tadi kita naik, kita beli pasmo, pasmo. Ini udah prepaid, udah di top up isinya. Gue gak tau bakal habis berapa, yang jelas gue lebih ini isinya. Just to be safe, karena gue gak mau ada masalah apa-apa ya. Kalau misalnya kayak kurang saldo atau gimana repot, jadi kita lebihin aja. But itu dia, kita beli pasmo dulu. Tadi udah ada nih bilnya, resipnya. Lumayan mudah. Gue bingung, semuanya bingung di sini, gak ada yang ngerti. Dan nggak banyak yang bisa ngobrol bahasa Inggris, jadi agak susah. Anyway, kita nunggu kereta. Harus sebentar lagi sampai. Kita naik kereta. Gue mau cekin ke hotel, naruh barang-barang. Ya, kita naik kereta dulu. Ini keretanya sudah nyampe. Lumayan berarti bab lurus pintunya, alias naik sound dikit aman aja. Mirip kereta komuter lain, mirip banget. Mirip banget kereta komuter lain, guys. Berarti ini harusnya kursi prioritas. Enggak juga. Nah, udah lewat kiri aja. Lucu banget. Feels like home. Komuter lain. Gue udah nyampe di Asakusa. Itu Asakusa Station. Train station di sini kita biasa jajan dulu di FM. Enggak di mana-mana. Kalau turun kereta, jajannya di FM. Di Jasmine Tea pagi-pagi. Sama aja kayak di Blok M juga sama. Turun kereta, Family Mart. Agak-agaknya udah mau nyampe sih. Jalanannya unik sih, kayak damn. Lucu banget, jujur. Lumayan jalan dari tadi, kayak dari Asakusa train station terus ke Family Mart terus ke sini 10 menitan, not bad. Apa nih, lucu banget. Oke, aku masuk dulu hotel dan kita sambung lagi nanti. Bye. Oke, jadi bag sudah ditaruh di hotel. Belum check-in tapi gue udah naruh bag. Yang penting agenda berikutnya gue nyari kayak coffee shop, buka laptop dan ngerjain kerjaan. Ini udah lumayan siang, udah jam 8-an. Waktunya gue untuk buka laptop dan duduk dan ngerjain kerjaan. Let's see, tadi gue lihat ada beberapa coffee shop. Gue bakal coba datengin yang paling Jepang banget aja. Seperti biasa agendanya adalah cari tempat kerja dulu, duduk, settle down, and then baru nanti agak siangan dikit kita makan, dan mungkin soreannya kayak jam 2, jam 3 kita check-in. Oke? Ini dia Asakusa. So gue baru aja refresh, jadi habis dari kayak internet cafe gitu tadi di daerah sini. Bayar kayak 100.000 untuk 3 jam. Gue bisa ngecas, bisa ada minuman dan sebagainya, refreshing lah, istirahat sebentar, ngerjain kerjaan, and then also mandi. Nah, jadi mandi kayak bayar ekstra sekitar 40.000. Gue dapet shower, enak banget, seger banget. Dan sekarang waktunya kita makan siang. Gue mau nyari kayak makanan siang gitu, sambil jalan-jalan sedikit di Asakusa. Tapi seru banget, tapi sayangnya gue gak bisa videoin karena tempatnya agak lumayan private gitu. Tapi jujur itu worth it banget tuh. Gue yang kayak cuma mau singgah sebentar, istirahat sebentar, duduk-duduk, ada private room gitu, jadi gue bisa istirahat, nyantai, dan buka kerjaan dan sebagainya, lalu lanjut lagi explore kota. Oke banget, lanjut. Ada GR Yaris. Nah,
Sienta. Yaris. Let's go. Ada Maserati juga. Tadi gue lupa, gue tuh kayaknya mau ke sana. And then sini ya kayaknya. Ya sini. Anyway, ini nggak bisa kayak vlog di Changi kemarin karena kemungkinan kalau gue ngeliat maps dan gue terus nge-vlog, gue kan hilang di sini karena gue nggak tahu mau kemana. So gue harus potong dulu, nanti gue sambung lagi saat sudah nyampe di lokasi ya teman-teman. Tapi sedikit banyak pun lebih vibe-nya kayak gini kalau di Asakusa, Taito City. Nah ini ya cukup oke loh, asik. Ambience kurang lebih kayak gini. Alright, sambung lagi nanti. Berhubung udah jauh-jauh ke Tokyo, kita makan makanan yang Tokyo banget, yang khas banget. Apalagi kalau bukan ya mie ayam. Nah ini adalah mie ayam pakai jamur, pakai kuah kaldu sama sambal. Gila, Tokyo banget gitu. Jadi cocok banget sambil dengerin Kunto Aji, dan jangan lupa apapun makanannya minumnya teh botol ya enggak. Nah, ya mal-mal. Nah, 1.000 yen aja. Nah, jadi cocok. Hehehe. Gak nyangka ada gini di sini. So, langsung aja coba basa-basi. Kita coba dulu. Oke? Let's go. Sudah makan. Tadi nama tempatnya adalah Suka Indonesian Convenience Store and Eatery. Jadi emang tempat makan Indonesia, ada mie ayam, ada bakso, ada cireng dan sebagainya, nasi tim. Jadi makan mie ayam dan hits right at home, rasanya bener banget. Teksturnya, rasa mie ayam dan sebagainya exactly seperti apa yang di-expect sebagai pecinta mie ayam ya. Dan jujur kena sih, nyampe. Harganya sekitar 1.000-an yen, sekitar 100 ribuan, which is jadi mie ayam yang harganya sih tidak seperti mie ayam pada umumnya, cuma well kita di Tokyo, so sekitar segituan tuh menurut gua harga yang wajar banget, considering bahannya juga most likely tidak mudah didapatkan di sini ya. Lanjut, kita sudah makan siang, gue pengen jalan-jalan, mungkin cari-cari kopi or matcha, or kita jalan-jalan sightseeing aja, lihat-lihat. Dan gue pengen ke kota sebelah, actually pengen ke Akihabara atau ke Ueno. Ada beberapa barang yang gue cari untuk prepare trip gue seminggu ke depan, seperti power bank dan sebagainya lah, kayak colokan dan sebagainya, perintilan gitu. Oke, jadi ikutin terus, kita jalan-jalan aja di daerah Asakusa ini. Lihat juga ada proyek The Delica. Keren sih jujur. Gua harap kalian tidak masalah gua jalan-jalan aja kayak gini, dan setupnya tidak se-prep yang biasanya dengan kayak monopod dan sebagainya gitu, karena gue nggak mau terlalu freak aja jalan-jalan dengan langsung kayak serius banget pakai monopod dan sebagainya gitu. Gue cari yang simpel aja dan nggak pakai mikrofon juga, gue harap kedengeran dan jelas, karena lagi-lagi gue nggak mau terlalu freak juga pakai mikrofon kemana-mana dan kelihatan kayak menarik terlalu banyak perhatian gitu. Kita nyebrang tertib ya guys, ini tuh jangan kayak asal nyebrang itu ntar kalian ketabrak, nggak lucu ya kan, masuk berita nanti kalau ketabrak. Jangan, mana biasanya nyebrang tuh tertib. Sebenarnya Jakarta juga normally kalau kalian ikutin peraturan nyebrang tuh bisa tertib ya, cuma banyak aja orang-orang oknum yang kalau misalnya nyebrang tuh asal nyebrang aja gitu, tapi ya ujung-ujungnya malah jadi mengacaukan lalu lintas ya. Jangan ditiru. Actually kita mau masuk gang sini. Nah, asik nih. Gue suka kalau di
sini tuh banyak kayak jalan-jalan yang lebih kecil gini, yang dimana gue nggak perlu selalu nyebrangin lalu lintas terus. Oh Yarisnya EV apa hybrid? Sepertinya hybrid. Ada HEV soalnya. Prius. Wah, asik banget. Buat kalian yang suka otomotif udah pasti tahu ya. Kalau misalnya Jepang tuh homelandnya atau kayak ya rumahnya barang-barang atau kendaraan-kendaraan yang jarang kita temuin di Indonesia gitu. Homelandnya kayak Toyota, Honda, Nissan gitu, mereka rumahnya di sini, dan banyak model-model yang jarang kita temuin di Indonesia. Actually dari sini gue adalah penggemar otomotif. Jadi salah satu alasan terbesar gue untuk jalan-jalan ke sini adalah untuk melihat dunia otomotifnya. Dan dalam beberapa episode ke depan gue akan juga banyak ngomongin itu. Jadi ini sedikit-sedikit aja. Kita mulai dari yang tipis-tipis yang kita lihat di jalanan Tokyo ini. Kedepannya kita bakal benar-benar lebih dalam lagi. Kedepannya kita bakal lebih dalam lagi untuk mengungkap dunia perotomotifan ya. Untuk ngulik banget. Yaris Cross hybrid harusnya. Bentuknya sih Yaris Cross, tapi mukanya agak beda. Selalu gitu, kayak detail-detail itu beda. Ada kayak yang lagi, banyak yang lagi kerja juga. Kegiatan tuh banyak banget, aktivitas tuh. Dari tadi tuh gue jalan di jalanan yang sana, jalanan yang sini, itu selalu ada aja yang lagi dikerjain, ada aja yang lagi dibangun. Atau mungkin kayak dirapihin atau dekor-dekor sedikit, itu pasti ada aja. Tapi yang gue salut ya, kalau kalian perhatiin, setiap kali ada sesuatu yang dibangun, itu selalu tertib banget. Kalian bisa lihat tuh kayak tuh, ini di sini tuh ada yang jagain, ada yang ngatur lalu lintasnya. Terus nanti tuh kayak nggak mengganggu sekitar. Kalian bisa lihat tuh nggak berantakan kemana-mana, nggak pakai nutup jalan, nggak jadi kayak berantakan atau kayak mess up gitu loh. Tetap rapi, tetap semuanya berjalan dengan baik. Tuh, standarnya tuh, SOP-nya tuh rapi banget, very very nice. Menjar dulu. Sangat rapi sekali. Oh. And actually kayak truknya juga kayak well condition, sangat bagus sekali. Asik banget. Fun fact, buat kalian yang mungkin udah pernah ke Tokyo mungkin udah tahu, tapi di sini tuh mungkin nggak kelihatan ya, tapi gue actually lumayan kedinginan di sini, kayak lagi berapa 14 derajat. Lumayan dingin jujur. Gue pakai jaket, tapi gimana ya, so untuk sedikit mungkin lebih menggambarkannya lebih mudah ya, kalau kalian tuh pernah ke puncak, kalau kalian orang Jakarta kalian pernah ke puncak atau pernah ke Bandung, kalau misalnya kayak daerah-daerah gunung-gunung gitu kan lumayan dingin ya. Bayanginnya kayak gitu, tapi ini tengah kota. Jadi datarannya kayak terasa rendah dan flat aja gitu, tapi dingin lumayan. Gue pakai jaket masih lumayan berasa kedinginan. Tapi nyebrang lagi harus hati-hati kita kalau nyebrang, of course. Asik juga ya. Gue penasaran, kalian suka gak sih kayak vlog yang jalan-jalan kayak gini, or kalian lebih suka vlog yang kayak nge-review satu tempat aja duduk gitu, atau kalian malah lebih suka vlognya kayak model Sui, lebih banyak kayak duduk di satu tempat gitu dan ngomong sesuatu, or kayak touring tempatnya gitu satu tempat, atau kayak gue yang pindah-pindah dan sebagainya gitu. Kalau ya kalian punya saran boleh banget, tolong tulisin di kolom komentar di bawah, nanti dibaca sama Sui terus dipraktekin sama Sui.
gue magang, gue nggak akan konten terus di sini. Nanti balik lagi ke Sui kalau dia mau nerapin atau enggak gitu. Ada ambulan. Oke, kita sampai di perempatan lagi. Dan oh my god, ada go-kart. Tokyo Go-Karting Tours. Menarik sekali. Wah, gue harus cari tahu itu gimana caranya. Lucu juga kalau naik go-kart kita. Ambulan. Oke. Something happen di sana. Sepertinya sih dalam waktu dekat gue harus buka maps ya. Kayak harus gue potong videonya dan buka maps. Karena gue udah mulai bingung ini gue jalan kemana. Actually sebenarnya gue tahu tujuannya harusnya ke sana, tapi gue nggak tahu seberapa jauh ke sana dan patokannya apa gitu. Jadi kayaknya gue harus matiin dulu di penyeberangan ini. Nanti akan gue lanjutkan ketika sudah sampai di tujuannya. Seperti yang gue bilang, gue mau ke Akihabara dan Ueno untuk belanja beberapa perintilan elektronik untuk mempersiapkan jalan-jalan gue selama seminggu ke depan. Di sini tuh kebanyakan kemana-mana jalan capek, jujur capek, kayak capek di kaki dan nafas dan sebagainya, tapi nggak pernah keringetan karena dingin. Itu yang makin beda. Kalau gue di Jakarta tuh gue juga suka jalan, tapi mostly kalahnya adalah karena panas, jadi kayak udah lepek semua basah gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak pernah basah, nggak pernah keringetan, sampai kaki pegel. Jadi kaki gue yang kalah panas. Ada Mazda 2. Oke, kita nyebrang dulu. Nanti gue sambung kalau sudah sampai di antara Akihabara atau Ueno. Paling deket aja dulu. Nanti gue akan sambung di sana dan kita lihat ada apa di sini. Oke, setengah jam kemudian sampai juga di Ueno. Ini kayak market gitu, kayak street market. Banyak barang-barang di sini. Banyak yang barang-barang second baru dan sebagainya, thrift dan sebagainya. Lumayan jauh rupanya, sekitar 30 menit dari tempat gua, 30 sampai 35 menit. Pegel lumayan, kaki lumayan pegel karena ya seharian dan dari airport juga ya, jalan-jalan tuh belum istirahat. Tapi gue nggak tahu nih ada yang gue cari apa enggak. Gue nyari kayak perintilan elektronik kayak powerbank dan sebagainya. Gue baru lihat satu elektronik dari tadi. Semoga aja ada, kalau nggak ada sih lumayan bete. Dan ini lihat vibe-nya lumayan, bisa dilihat. Tapi yang namanya juga market ya, sudah seharusnya dia seperti mesin saat dia ramai. Semoga ada yang gue cari. Kita coba sambil lihat-lihat aja ada apa di sini sambil jalan. Oke, kan terus. Yeah, have a fun battle. Aku coba ke Heart of Hobby of ini, nggak ada. Kabar buruknya, jauh-jauh perjalanan, gue nggak dapet yang gue cari. Akhirnya gue tetap harus pakai powerbank gue yang kecil ini. Gue tetap besok harus ke tempat lain lagi untuk cari powerbank yang lebih besar supaya gue bisa tetap record sambil jalan-jalan gitu kayak. Tapi gila banget, gue udah jauh-jauh jalan, gue nemu jual powerbank. Mungkin gue bodoh kali ya, mungkin gue tidak teliti itu mencari ini. Dan ini banyak banget toko-toko, banyak banget distract sama barang-barang yang actually kayak nggak gue cari. Tapi banyak banget memang barang-barang yang dijual. Terus yang gue cari kayak model si powerbank ini, barang sederhana seperti powerbank, itu malah nggak nemu. So, saya ada sore ini kayak masih belum tiga. Kalau motor-motor lagi siapa tahu masih nemu. Kalau nggak nemu gue mau balik ke hotel. Masih dulu capek. Bukan capek kenapa ya, tapi kaki betul.
hari ini jalan dari Haneda, terus bisa kayak satu bisa jalan-jalan sekitar situ, Taito City dan sebagainya. Ada dua sampai di Lembang. But it's been pretty fun, cukup menyenangkan so far. So gak disesalin, cuma butuh istirahat dulu biar besok bisa ke recharge lagi dan besok bisa jalan-jalan lagi. Kenapa? Karena apa ya, manage kapabilitas diri itu penting supaya kita nggak drop kalau lagi tuh gitu. Oke, itu aja. Mungkin nanti I'll catch you up kalau misalnya ada yang menarik lagi, gue sambung lagi. Oke.